secara hakikat yang disebut Nusantara itu bukan negara A, B, C, D dan sebagainya, bukan. Tapi Nusantara itu sangat dekat dengan diri kita, bahkan manunggal dengan kita. Cuman selama ini tidak kita sadari kedekatannya, tidak kita sadari kemanunggalannya. Oke? Jadi secara hakikat Nusantara itu adalah badan Nusantara. Nusantara itu adalah tanah air yang dijanjikan oleh Tuhan kita. Ada yang tahu Nusantara itu di mana? Pastinya tahu semua secara umum ya Bapak Ibu. Karena secara umum Nusantara itu adalah Indonesia. Tapi kali ini yang saya bahas itu bukan yang secara umum, tapi yang secara khusus. Nusantara yang secara hakikat. Karena Nusantara itu adalah tanah air yang dijanjikan oleh Tuhan kita. Tanah yang gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kertora harjo. Itulah Nusantara. Dan Nusantara secara hakikat sebenarnya nggak jauh Bapak Ibu dari diri kita. Adoh tanpa senggolan, cedak tanpa wangenan. Mana Nusantara? Sedangkan Nusantara itu adalah tanah yang dijanjikan, yang menyajikan luar biasa kekayaan yang luar biasa. Wis pokoknya luar biasa, nggak karu-karuan gitulah. Di mana Nusantara itu? Karena gini Bapak Ibu, secara hakikat yang disebut Nusantara itu bukan negara A, B, C, D dan sebagainya, bukan. Tapi Nusantara itu sangat dekat dengan diri kita, bahkan manunggal dengan kita. Cuman selama ini tidak kita sadari kedekatannya, tidak kita sadari kemanunggalannya. Oke? Jadi secara hakikat Nusantara itu adalah badan Bapak Ibu sendiri, badan kita semua ini. Tapi sambil ngopi dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Agar menjabarkan Nusantaranya lebih asyik gitu loh. Coklalen, ngopi gisit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali lagi kepada Nusantara. Nusantara itu adalah tanah yang dijanjikan. Nusantara itu adalah tanah kesempurnaan. Tapi secara hakikat Nusantara, nu itu tanah, sa itu air. Tanah dan air. Sedangkan tubuh raga kita ini kan tercipta dari tanah, dan tanah ini berada saripati tanah ini berada di dalam tubuh wanita. Sedangkan sa atau air, saripati air ini berada dalam pria yang berantara. Jadi tanah dan air yang berantara disatukan oleh cinta, sehingga dalam penyatuan cinta pure jadilah Nusantara. Tanah dan air yang menyatu, yang menciptakan si jabang bayi. Sedangkan si jabang bayi itu adalah rangkuman alam semesta, jagat alit, jagat gede. Tapi sejatining jagat gede ana ning jero jagat alit. Jadi jagat yang paling besar adalah tubuh kita sendiri. Jadi yang namanya Nusantara itu adalah lingkup luas. Nusantara itu adalah alam semesta. Kesempurnaannya itu ada di Nusantara. Ketika kejadian sempurna, kutiupkan ruhku. Kan sempurnanya si jabang bayi di dalam kandungan. Sedangkan si jabang bayi ini terjadi karena ada proses penciptaan tanah
yang berjarak dengan air tapi menyatu, disatukan oleh cinta, sehingga berproses menjadilah si jabang bayi dalam kandungan. Setelah sempurna, ada tangannya, ada kakinya, ada matanya, sistem dalam tubuhnya sudah sempurna, baru ditiupkan kehidupan. Jadi hakikatnya Nusantara itu tubuh kita sendiri, Bapak Ibu. Makanya Gajah Mada cita-citanya adalah mempersatukan Nusantara. Sedangkan secara hakikat mempersatukan Nusantara itu berarti pelajaran ketauhidan, pelajaran manunggaling kawula Gusti. Menyatunya antara tanah ini dohir, tanah itu dohir, sedangkan air itu batin atau kehidupan. Jadi menyatukan dohir batin, ketika dohir batin bersatu, bukankah itu manunggal? Jadi hakikat Nusantara itu adalah dohir batin kita ini. Dohir batin kita ini. Makanya di saat rasa kita sedang bersedih, ini memancar ke alam. Alam akan meradiasikan atau mengembalikan energi kesedihan. Banyak orang yang bersedih, maka semesta pun akan mengembalikan kesedihan, sehingga terjadi banyak kesedihan. Kejadian alam lah, kejadian apalah yang membuat banyak orang sedih, karena banyak orang sedang bersedih. Tapi di saat banyak yang kesadarannya muncul, kesadarannya hadir, otomatis bahagia, maka alam semesta akan menyatakan kebahagiaan. Jadi ayo kita jaga Nusantara kita. Lah, menjaga Nusantara itu bagaimana? Menjaga Nusantara adalah kita kenali diri kita, kita pahami diri kita, kita cintai diri kita, kita peluk diri kita selalu bahagia, kita selalu tenang, damai dan sebagainya. Itu tanda bahwa kita itu mencintai Nusantara. Karena hakikatnya Nusantara adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri adalah Nusantara. Yaitu tadi penciptaan air dan tanah, Nusa yang berantara, disatukan. Cita-cita Gajah Mada adalah menyatukan Nusantara, menyatukan antara dohir dan batin, menyatukan antara dohir dan batin secara murni. Ini terjadi apa? Kesadaran mutlak, kesadaran murni yang tak terkontaminasi. Jadi oke lah, dulu mungkin Gajah Mada ada secara syariatnya itu ada cerita-cerita seperti itu, tapi kan kita ambil hikmahnya dari cerita-cerita seperti itu, kita ambil hikmahnya yang kita bisa gali untuk ke dalam diri kita. Karena yang namanya jati diri, yang namanya hakikat dan sebagainya, itu adalah pelajaran yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita membaca yang di luar untuk memahami yang di dalam. Jadi hakikatnya Nusantara adalah tubuh kita ini, tubuh dohir batin kita ini. Cara mempersatukan Nusantara bagaimana? Murnikan jiwa raga agar dohir dan batin itu tidak berjarak, tapi tunggal. Katakanlah dia itu esa. Keesaannya ada pada diri pribadi masing-masing. Cuman akan terjarak di saat masih ada hijabnya, masih ada dosa-dosanya, masih ada energi-energi negatifnya. Jadi teruslah berproses untuk pemurnian jiwa raga agar Nusantara kembali menyatu. Itulah kesempurnaan tanah yang dijanjikan. Di dalam tanah ini kita harus kenal dengannya. Di dalam tanah ini kita harus kembali kepadanya. Kita harus mukso. Dalam kehidupan nyata ini kita harus mukso. Mati sak durunge mati, belajar mati sak durung mati, agar kita hidup dalam kehidupan. Jadi secara hakikat Nusantara itu tubuh raga kita sendiri. Tapi di saat kita tidak menjaga kemurnian diri kita, katanya cinta Nusantara, tapi kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita tidak memperhatikan diri kita sendiri, kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Dari dalam, ayo, karena dari dalam nanti akan
meradiasi keluar, sehingga yang di luar akan mengikuti yang di dalam. Oke Bapak Ibu, jadi hakikat Nusantara, tanah, saripati tanah dan saripati air yang berantara akhirnya menyatu dalam getaran cinta, yang akhirnya nanti akan menjadi kasunyatan gitu loh, menjadi tanah yang benar-benar dijanjikan, sehingga tanah ini adalah wadah bagi dia yang akan bertajali, sehingga manusia disebut dengan khalifatullah, disebut dengan wakil Allah, wakil Tuhan yang disuruh untuk berahmatan lil alamin di alam ini, alam nyata ini. Tapi alam nyata ini ya alam ini. Jadi cintailah diri kita, maka kita akan mencintai alam luar. Kalau kita hanya mencintai alam luar, belum tentu kita mencintai diri kita. Nah, yang paling bagus adalah kita mencintai diri kita dan kita mencintai yang di luar diri. Cara diri kita mencintai diri kita adalah bagaimana? Ya, kita jaga rasa agar selalu bahagia, kita selalu berkesadaran, kita selalu bersyukur, kita berpikir yang positif, kita berprasangka yang positif, kita berperilaku yang positif dan sebagainya. Itu bentuk bahwa diri kita cinta kepada diri kita ini. Tapi kalau kita sedih, kita khawatir, kita kecewa, kita dendam, kita sombong, kita iri dan sebagainya, itu tanda bahwa kita tidak mencintai Nusantara, tidak mencintai diri kita ini. Oke Bapak Ibu, jadi ayo mulai sadari bahwa Nusantara adalah dohir batin kita ini. Di saat Bapak Ibu kita semua mencintai Nusantara, cintailah diri. Penuhilah diri dengan cinta kasih. Penuhilah diri dengan kelembutan. Berpikirlah yang positif, berkatalah yang positif, berprasangkalah yang berpositif dan sebagainya. Itulah Nusantara, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kita. Karena hanya di Nusantara kita akan bisa mengenal Tuhan kita. Maksudnya di saat kita masih hidup. Di saat kita masih hidup ada di badan wadah ini, disinilah kita berproses untuk mengenal Tuhan kita, untuk kembali kepada kesejatian diri kita. Begitu Bapak Ibu, itulah Nusantara secara hakikat. Nusantara secara hakikat adalah tubuh diri, tubuh dohir batin Bapak Ibu sendiri. Kita semua adalah Nusantara. Jayalah Nusantara, mulyalah Nusantara, merdekalah Nusantara secara hakikat. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami kan?